Apa benar kita harus ke desa itu? Tanya Lita sambil melirik peta yang tergulung di tangannya. Jalan sempit dan berliku yang mereka lewati hanya dipagari pepohonan besar yang membentuk terowongan alami. Suara burung-burung hutan menggema di kejauhan, menciptakan suasana yang sunyi sekaligus mencekam. Kita sudah terlanjur disetujui dosen pembimbing. Tidak mungkin mundur sekarang, jawab Ardi, koordinator KKN kelompok mereka, dengan nada tegas meskipun raut wajahnya memperlihatkan keraguan yang sama. Kelompok KKN itu terdiri dari 6 mahasiswa. Ardi, Lita, Andin, Gilang, Faisal, dan Dewi. Mereka mendapat tugas untuk melaksanakan program kerja di Desa Waringinsari, sebuah desa terpencil yang bahkan tidak terdaftar di aplikasi peta digital. Penduduk desa dikenal ramah, tetapi mereka jarang berinteraksi dengan dunia luar. Dosen pembimbing sempat mengingatkan bahwa desa itu memiliki aturan-aturan khusus yang harus mereka patuhi, tetapi tidak menjelaskan lebih jauh. Setelah perjalanan melelahkan selama 6 jam dari kota terdekat, mereka akhirnya tiba di gerbang desa. Sebuah gapura kayu besar dengan ukiran daun-daun dan burung hantu menyambut mereka. Di atas gapura itu, ada tulisan besar berbunyi, "Selamat datang di Desa Waringinsari. Hormati leluhur dan alam." Kepala desa, Pak Wiryo, menyambut mereka di balai desa. Ia adalah pria tua dengan sorot mata tajam dan senyum yang tidak pernah benar-benar terasa hangat. Penduduk lainnya hanya memperhatikan dari kejauhan, sebagian besar tampak enggan untuk terlalu dekat. "Selamat datang, anak-anak. Semoga kalian bisa membawa kebaikan untuk desa kami," kata Pak Wiryo, suaranya berat dan penuh wibawa. Ardi membalas dengan sopan, "Terima kasih, Pak. Kami akan berusaha sebaik mungkin." Setelah perkenalan singkat, mereka dibawa ke sebuah rumah kayu besar yang akan menjadi tempat tinggal mereka selama KKN. Rumah itu berusia puluhan tahun, dengan dinding kayu yang mulai lapuk dan jendela-jendela kecil yang seolah mengintip ke dalam hutan di sekitarnya. Malam pertama mereka di desa berlangsung tenang, tetapi ada sesuatu yang membuat mereka tidak nyaman. Suara gonggongan anjing yang tidak pernah berhenti dan bunyi lonceng kecil yang terdengar dari arah hutan. "Apa itu?" tanya Dewi sambil melongok keluar jendela. Andin yang sedang menata barang-barangnya hanya mengangkat bahu. "Mungkin tradisi lokal. Jangan terlalu dipikirkan." Namun, tidak ada yang bisa tidur dengan nyenyak malam itu. Keesokan harinya, mereka diberitahu tentang beberapa aturan yang harus diikuti. "Kalian bebas menjalankan program di desa ini, tetapi jangan pernah masuk ke hutan di sebelah utara," kata Pak Wiryo dengan nada serius. "Dan kalau kalian mendengar suara lonceng di malam hari, abaikan saja. Jangan keluar dari rumah." "Kenapa, Pak?" tanya Faisal, mencoba mencari penjelasan. Pak Wiryo hanya tersenyum tipis. "Itu hanya tradisi kami, untuk melindungi kalian." Mereka tidak bertanya lebih jauh, tetapi rasa ingin tahu mulai muncul di benak mereka, terutama di kepala Lita dan Faisal. Hari-hari pertama berjalan lancar. Mereka membantu penduduk memperbaiki jalan setapak, mengadakan kelas untuk anak-anak desa, dan membersihkan surau tua. Namun, setiap kali mereka mencoba mendekati penduduk untuk berbicara tentang desa atau tradisi lokal, mereka hanya mendapat jawaban yang singkat dan penuh keraguan. Seperti ada sesuatu yang mereka sembunyikan, bisik Lita kepada Andin. Pada malam keempat, saat semua orang sedang bersiap tidur, Lita mendengar suara langkah kaki di luar rumah. Ia mendekati jendela dan melihat seorang pria tua berjalan perlahan menuju hutan. Pria itu membawa sesajen yang diletakkan di sebuah nampan bambu. "Lita, ngapain kamu?" tanya Dewi yang terbangun. "Itu." Lita menunjuk ke arah pria tersebut. Dewi ikut melihat, dan keduanya menyaksikan pria itu berhenti di tepi hutan, menundukkan kepala seperti sedang berdoa, lalu meletakkan sesajen di tanah. Setelah itu, ia kembali ke desa tanpa mengatakan apa-apa. "Ini aneh," gumam Lita. Namun, mereka memilih tidak memberitahu yang lain, takut dianggap paranoid. Keesokan harinya, mereka menemukan bahwa ayam peliharaan Pak Wiryo ditemukan mati di depan surau, dengan tubuh tercabik-cabik.
Penduduk desa tampak gelisah, tetapi tidak ada yang mau berbicara tentang apa yang terjadi. Ketegangan semakin terasa. Suara lonceng di malam hari semakin sering terdengar. Dan setiap kali itu terjadi, suasana di desa menjadi mencekam. Penduduk menutup pintu rapat-rapat dan mematikan lampu, meninggalkan desa dalam kegelapan total. Pada malam ke-6, Faisal nekat mengajak Gilang untuk menyelidiki hutan. Mereka penasaran dengan larangan itu dan merasa harus tahu apa yang sebenarnya terjadi. Aku yakin mereka cuma lebay. Paling-paling cuma ada binatang buas atau semacamnya, kata Faisal sambil menyinari jalan dengan senter. Namun, semakin dalam mereka masuk ke hutan, semakin mereka merasa ada sesuatu yang salah. Udara menjadi lebih dingin, dan mereka mulai mendengar suara seperti bisikan yang datang dari antara pepohonan. Ketika mereka sampai di sebuah tanah lapang kecil, mereka menemukan sesuatu yang membuat darah mereka membeku. Di tengah lapangan itu, ada sebuah pohon besar dengan akar-akar yang menjalar seperti cakar. Di bawah pohon itu, ada lingkaran batu dengan bekas darah yang masih segar. "Faisal, kita harus pergi," bisik Gilang dengan gemetar. Namun sebelum mereka bisa berbalik, mereka mendengar suara langkah kaki mendekat. Dari balik bayang-bayang, muncul sosok tinggi dengan tubuh kurus kering dan wajah yang tidak manusiawi. Matanya hitam pekat, dan mulutnya terbuka lebar, mengeluarkan suara erangan rendah. Mereka berlari sekuat tenaga kembali ke rumah, tidak peduli dengan ranting yang mencakar tubuh mereka. Setelah kejadian itu, Faisal jatuh sakit. Tubuhnya demam tinggi, dan ia terus mengigau tentang sosok yang mengejarnya di hutan. "Kita harus bicara dengan Pak Wiryo," kata Ardi dengan tegas. Pak Wiryo akhirnya mengungkapkan sebagian kebenaran. Desa itu memang memiliki sejarah kelam. Puluhan tahun lalu, sekelompok penduduk desa melakukan ritual terlarang untuk mendapatkan panen melimpah. Mereka memanggil penunggu hutan, makhluk gaib yang kini mengutuk desa tersebut. "Setiap tahun, kami harus memberikan sesajen agar dia tidak keluar dan mencelakai kami," kata Pak Wiryo dengan nada putus asa. "Tapi belakangan ini, dia semakin sulit dikendalikan. Mungkin karena kalian datang." Ardi marah. "Jadi, kami disalahkan atas ini?" "Bukan salah kalian. Tapi kehadiran kalian membuat dia merasa terusik," jawab Pak Wiryo. Kejadian-kejadian aneh semakin sering terjadi. Dewi mendengar suara langkah kaki di kamarnya, meskipun tidak ada orang. Andin melihat bayangan hitam di cermin saat ia sedang mencuci muka. Lita menemukan coretan tangan di dinding rumah mereka yang bertuliskan, "Kamu tidak akan keluar hidup-hidup." Pada malam terakhir mereka, lonceng kembali berbunyi. Namun kali ini, tidak hanya di kejauhan, suara itu terdengar tepat di depan rumah mereka. Dari jendela, mereka melihat puluhan sosok berjalan menuju hutan. Wajah mereka kosong, tubuh mereka kaku seperti boneka yang dikendalikan. "Apa itu penduduk desa?" tanya Dewi dengan suara gemetar. "Bukan. Itu sesuatu yang lain," jawab Lita. Ketika sosok-sosok itu menghilang ke dalam hutan, mereka mendengar jeritan yang begitu mengerikan, seolah-olah berasal dari dunia lain. Ardi memutuskan bahwa mereka harus meninggalkan desa malam itu juga. Mereka mengemasi barang-barang dan berlari ke arah jalan utama. Namun, saat mereka mencapai gapura desa, mereka menemukan jalan tertutup oleh pohon tumbang. "Kita terjebak," bisik Faisal dengan suara putus asa. Satu persatu, mereka mulai merasa kehilangan kendali atas pikiran mereka. Bisikan-bisikan dari hutan semakin keras, mengungkapkan ketakutan dan rahasia terdalam mereka. Lita mendengar suara ibunya yang telah meninggal. Andin melihat bayangan anak kecil yang terus memanggil namanya. "Kalian tidak bisa lari dari sini," kata sebuah suara serak di belakang mereka. Mereka berbalik dan melihat sosok itu lagi, makhluk tinggi dengan mata hitam dan senyum yang menyeringai lebar. Jeritan yang terdengar semakin mendekat itu membuat Dika, Lita, dan yang lainnya menatap kosong ke arah hutan yang gelap. Mereka merasa seperti ada sesuatu yang mengawasi mereka, dari dalam dan luar hutan. Namun, ketika mereka berbalik, tidak ada satupun sosok yang terlihat.
Keheningan menyelimuti mereka dalam kegelapan malam. Demi Tuhan, apa yang terjadi dengan desa ini? Lita berbisik, tubuhnya menggigil kedinginan meskipun udara terasa panas dan lembab. Ini bukan hanya tentang makhluk yang ada di hutan itu, jawab Ardi dengan suara gemetar. Ini tentang sesuatu yang jauh lebih dalam. Pak Wiryo sebelumnya sempat menjelaskan tentang penunggu hutan, tetapi mereka merasa tidak cukup hanya dengan penjelasan itu. Ada sesuatu yang lebih buruk di desa ini, dan mereka mulai merasa ketakutan yang tak terucapkan. Mereka terjebak dalam sebuah perangkap yang jauh lebih besar dari yang bisa mereka bayangkan. Malam itu, saat mereka kembali ke rumah untuk beristirahat, mereka tidak bisa tidur. Faisal dan Gilang berada di satu kamar, saling memandang dengan ketakutan yang nyata di wajah mereka. Sementara Dika dan Lita di kamar lainnya, berbicara dengan berbisik. Bagaimana jika kita sudah terlanjur terjebak dalam kutukan ini? Tanya Lita, matanya merah karena kelelahan dan ketakutan. Aku tidak tahu, jawab Dika, mencoba menenangkan diri. Tapi kita harus menemukan cara untuk keluar. Kita harus mencari tahu apa yang terjadi di balik ini semua. Keesokan harinya, mereka mencoba untuk kembali ke hutan, meskipun hati mereka dipenuhi rasa takut. Mereka ingin menemukan lebih banyak petunjuk tentang kutukan ini dan mencoba mencari jalan keluar. Tetapi, semakin mereka mendekati hutan, semakin terasa ada yang salah. Ketika mereka berjalan melewati jalan setapak yang dikelilingi oleh pohon-pohon besar, mereka menemukan sesuatu yang mencurigakan. Sekelompok batu yang disusun membentuk lingkaran, dengan beberapa sesajen yang sudah membusuk tergeletak di tanah. Bau busuk dari sesajen itu menyengat hidung mereka, membuat mereka mual. Ini, pasti ritual, kata Faisal dengan suara bergetar. Ritual yang melibatkan jiwa-jiwa yang telah lama meninggalkan dunia ini. Tiba-tiba, suara gemerisik terdengar di balik pohon-pohon besar, disusul dengan bayangan hitam yang melintas cepat. Dika dan yang lainnya tersentak kaget. Mereka berbalik dan mencoba melarikan diri, tetapi langkah mereka terasa berat seolah ada yang menarik kaki mereka. Saat mereka berlari, mereka melihat beberapa sosok tampak mengintip dari balik pepohonan. Wajah mereka pucat, mata mereka kosong, dan mereka bergerak seperti boneka yang dikendalikan. Dika berhenti dan menatap mereka dengan cemas. Siapa mereka? Namun, saat dia berbalik, dia tidak bisa lagi melihat wajah mereka. Semua yang ada di sekelilingnya kini berubah menjadi kabut tebal yang menutupi penglihatannya. Ardi! Gilang, teriak Dika, tetapi suara mereka teredam oleh suara angin yang menggelegar. Ketika Dika terbangun, dia mendapati dirinya kembali di rumah kayu mereka. Lita dan yang lainnya juga terbaring di tempat tidur, tampak kelelahan, tetapi mereka tidak tampak terluka. Namun, ada yang aneh. Wajah mereka pucat, dan matanya kosong, seolah-olah mereka telah diserang oleh mimpi buruk yang tak bisa dilupakan. Semua orang baik-baik saja? Tanya Dika sambil mencoba duduk. Faisal, yang masih tampak bingung, menjawab dengan suara pelan. Aku tidak yakin. Sesuatu yang jahat ada di sini, Dika. Sesuatu yang lebih tua dari kita. Tiba-tiba, suara gonggongan anjing terdengar keras, menggema dari kejauhan. Semua terdiam, dan tanpa sadar mereka menatap keluar jendela. Di luar, langit sudah mulai gelap meskipun hari belum malam. Sesuatu terlihat bergerak di belakang pohon-pohon yang jauh di sana. Sebuah sosok tinggi dengan jubah hitam, tampak seperti bayangan manusia yang bergerak perlahan menuju desa mereka. Pak Wiryo datang ke rumah mereka beberapa saat setelah itu, dengan ekspresi wajah yang lebih gelisah dari sebelumnya. Kalian sudah mengganggu dia, katanya dengan suara yang keras namun penuh ketakutan. Siapa yang kita ganggu, Pak? Tanya Ardi. Itu adalah penunggu hutan. Mereka yang melakukan ritual-ritual terlarang di desa ini akan terikat dengan kutukan yang tak bisa dihentikan. Kalian sudah terjebak dalam kutukan itu, jawab Pak Wiryo, suara gemetar. Kalian tidak bisa keluar, sampai kutukan itu selesai. Bagaimana kutukan itu bisa selesai, Pak? Tanya Lita dengan suara cemas.
Dengan mengorbankan jiwa, jawab Pak Wiryo dengan suara rendah. Suaranya penuh penyesalan. Setiap korban ritual harus dibayar dengan darah. Kalau tidak, kutukan itu akan membunuh seluruh desa. Keesokan harinya, mereka mencoba untuk meninggalkan desa, tetapi tak ada jalan yang dapat mereka lewati. Setiap jalan yang mereka tempuh berakhir kembali ke tempat yang sama, dan gapura desa yang dulu mereka lewati kini tampak lebih menakutkan, tertutup oleh cabang-cabang pohon besar yang seolah sengaja menghalangi mereka. Tidak ada cara lain. Mereka terjebak di dalam lingkaran kutukan yang mereka tidak pahami. Desa Waringin Sari semakin terlihat asing. Penduduk yang sebelumnya tampak ramah kini mengabaikan mereka, bahkan tidak berani menatap mata mereka. Beberapa dari mereka terlihat seperti orang mati yang hanya menunggu waktu untuk pergi. Sisa-sisa kehidupan di desa ini seolah telah punah, menggantikan dengan aura yang menakutkan. Dika, Faisal, dan yang lainnya bersembunyi di rumah mereka, berusaha mencari jalan keluar, namun semakin mereka mencarinya, semakin mereka terjerat dalam kebingungan dan ketakutan. Setiap malam, mereka mendengar suara-suara aneh dari hutan, dan setiap pagi mereka terbangun dengan tubuh yang lebih lelah dan sakit. Pada malam yang keempat sejak mereka terjebak, Dika merasa sebuah kekuatan menarik dirinya keluar dari rumah. Ia bangun dengan perasaan terpaksa, seolah ada sesuatu yang mengendalikannya. Dengan langkah yang tidak sadar, ia menuju ke hutan. Di dalam hutan, ia melihat lingkaran batu yang sama, dengan darah segar mengalir dari pusatnya. Di sekitar lingkaran itu, wajah-wajah pucat penduduk desa berdiri dengan mata kosong, menatapnya tanpa ekspresi. "Kami harus membayar," kata Pak Wiryo yang tiba-tiba muncul di belakang Dika. Semua orang di desa ini terjebak dalam kutukan yang sama. Hanya ada satu jalan keluar. Dika menatap Pak Wiryo dengan kebingungannya. "Apa yang harus kita lakukan, Pak?" Pak Wiryo hanya menggelengkan kepala. Mereka harus memilih. Mengorbankan satu jiwa atau seluruh desa ini akan dihancurkan. Saat itu, Dika mendengar teriakan dari arah lain. Lita, Faisal, dan yang lainnya muncul, terlambat untuk memahami apa yang sedang terjadi. Mereka berlari ke arah Dika, tetapi sosok-sosok yang berdiri di sekitar lingkaran batu itu mulai bergerak menuju mereka, menutup jalan mereka. "Demi Tuhan, kita harus berhenti," teriak Dika. Namun, Pak Wiryo berkata dengan suara penuh penyesalan, "Tidak ada pilihan. Satu-satunya jalan adalah mengorbankan jiwa kita, atau menghancurkan semuanya." Dengan kesadaran yang perlahan mulai hilang, Dika merasakan kekuatan gelap itu semakin menguasai tubuhnya. Semua orang di sekitar mereka mulai mendekat, dan mereka tahu, mereka tak akan pernah keluar hidup-hidup dari kutukan itu tanpa kehilangan sesuatu yang berharga. Desa Waringin Sari semakin tampak asing bagi mereka. Lingkungan yang dulunya terlihat damai, kini dipenuhi dengan ketegangan yang mencekam. Setiap sudut desa seakan dipenuhi dengan bayangan-bayangan yang tak dapat dilihat dengan mata biasa. Mereka tak lagi merasa seperti manusia yang bebas. Semuanya tampak terperangkap dalam takdir yang telah digariskan sejak lama. Dika, Faisal, Ardi, Lita, dan Gilang kini merasa semakin terisolasi. Mereka tidak tahu lagi mana yang nyata dan mana yang tidak. Setiap malam mereka terbangun dalam ketakutan yang tidak bisa mereka jelaskan. Hanya ada satu hal yang pasti, mereka berada dalam cengkeraman sesuatu yang jauh lebih gelap dari apapun yang bisa mereka bayangkan. Malam itu, saat mereka berkumpul di rumah Pak Wiryo, mereka mendengar suara ketukan pelan di pintu. Lita yang paling dekat dengan pintu, menoleh dan membuka sedikit pintu tersebut. Tak ada siapapun di luar. Namun, sesuatu yang lebih mengerikan muncul di belakang pintu. Sebuah sosok hitam yang terbalut kabut gelap, dengan mata merah menyala yang menatap tajam ke dalam rumah. "Jangan buka pintu itu," teriak Pak Wiryo, tetapi sudah terlambat. Sosok itu telah menginjakkan kakinya ke dalam rumah. Mereka mundur perlahan, merasakan hawa dingin yang merayap ke tubuh mereka. Sosok itu perlahan mendekat, mengeluarkan suara serak seperti bisikan dari dalam tanah. "Kalian sudah mengganggu ketenangan kami," suara itu terdengar dalam benak mereka. "Sekarang,
bayarlah harga yang harus dibayar. Lita terjatuh ke lantai, matanya melotot ketakutan. Faisal mencoba menariknya berdiri, namun tangan Lita terasa dingin dan keras seperti batu. Saat dia memegangnya, kulit Lita berubah menjadi pucat, dan matanya terbelalak seakan melihat sesuatu yang sangat mengerikan. Dia bukan Lita lagi, seru Gilang dengan suara panik. Dengan tangan yang terangkat tinggi, sosok hitam itu mulai berbicara dengan suara yang lebih dalam. Satu jiwa telah diambil. Kini kalian semua harus memilih, menjadi milik kami atau merasakan akhir yang lebih buruk. Dika merasa seolah-olah tubuhnya dibekukan oleh suara itu. Dia tidak bisa bergerak, tidak bisa berkata-kata. Sesuatu yang sangat gelap, seperti kabut hitam, menyelimuti pikirannya. Tanpa sadar, dia mulai merasakan tekanan yang sangat berat, seolah seluruh dunia ini sedang menghimpit tubuhnya. Ada cara untuk menghentikan ini, kata Pak Wiryo dengan suara yang hampir tidak terdengar. Tapi itu membutuhkan keberanian lebih dari apapun yang pernah kalian bayangkan. Dika menatap Pak Wiryo, matanya penuh kebingungan dan ketakutan. Bagaimana, Pak? Apa yang harus kita lakukan? Pak Wiryo memandang mereka dengan kesedihan yang mendalam. Kalian harus mengorbankan seseorang. Seseorang dari kalian harus rela memberikan jiwa demi membebaskan yang lainnya. Tunggu, maksudmu kita harus saling mengorbankan? Tanya Ardi dengan nada hampir tak percaya. Pak Wiryo mengangguk pelan. Itulah satu-satunya cara untuk menghentikan kutukan ini. Jika tidak, desa ini dan kalian semua akan menjadi bagian dari kekuatan gelap ini selamanya. Di luar, suara hutan semakin keras. Rintihan angin dan suara langkah kaki yang berat mulai terdengar. Sesuatu besar bergerak, mendekat dari kejauhan. Semua orang tahu bahwa waktu mereka hampir habis. Dika merasakan kegelisahan yang tidak tertahankan. Mereka terpojok dalam pilihan yang tidak manusiawi. Mengorbankan satu orang dari kelompok mereka untuk keselamatan yang lain, itu adalah pilihan yang mustahil. Namun, saat dia melihat wajah teman-temannya, dia tahu bahwa mereka akan melakukan apapun untuk keluar dari kutukan ini. Meskipun tidak ada yang ingin memilih, mereka tahu bahwa hanya satu jiwa yang bisa menyelamatkan yang lainnya. Lita, yang kini duduk terdiam di sudut ruangan, tiba-tiba berbicara dengan suara datar, jauh dari dirinya yang biasa. Jangan biarkan ini berlanjut. Aku akan pergi, katanya dengan nada yang tenang, meskipun matanya tampak kosong dan tertekan. Lita, jangan, seru Faisal, tetapi Lita hanya memandangnya dengan tatapan hampa. Sekarang sudah tidak ada lagi pilihan, jawab Lita dengan suara datar. Kita semua sudah terikat dalam kutukan ini. Aku tidak ingin melihat kalian mati karena ini. Dengan langkah perlahan, Lita bergerak menuju pintu, matanya tak pernah lepas dari pandangan mereka. Dika berusaha untuk menghentikannya, tetapi ada sesuatu yang menghalangi tubuhnya, seolah dunia ini menahan setiap langkah yang ia ambil. Lita berdiri di luar rumah, tubuhnya mulai melayang di udara. Dari kejauhan, suara-suara terdengar semakin keras. Makhluk-makhluk yang berada di dalam hutan mendekat, dan Lita tidak menoleh lagi. Perlahan, tubuhnya menghilang dalam kabut hitam yang keluar dari hutan, meninggalkan kesunyian yang hanya diisi oleh desahan napas ketakutan. Keheningan menyesakan itu berlangsung beberapa detik, sebelum suara gemuruh terdengar dari hutan, seperti suara badai yang datang dari kejauhan. Tiba-tiba, langit terbuka, dan cahaya terang menyinari desa yang gelap. Makhluk-makhluk yang mengganggu mereka mulai menghilang satu persatu, seolah-olah terhisap oleh kekuatan yang tak terlihat. Dika dan yang lainnya masih terkejut dengan apa yang mereka lihat. Sesuatu yang aneh terjadi, seolah-olah dunia ini kembali ke keadaan semula, tetapi dengan satu pengorbanan yang sangat mahal. Mereka menatap ke langit yang cerah, yang sebelumnya gelap pekat, dan perlahan mereka mulai merasa lega. Namun, di dalam hati mereka, ada rasa kehilangan yang tak terkatakan. Pak Wiryo mendekat dengan wajah yang lebih tenang. Kutukan ini telah terputus. Tapi tidak ada yang bisa menggantikan kehilangan yang kalian rasakan sekarang.
Dika menatap ke arah hutan yang jauh di sana, merasakan perasaan campur aduk. Mereka tidak bisa mengubah apa yang telah terjadi, tetapi mereka telah dibebaskan. Setidaknya, mereka bisa kembali hidup. Tetapi ada satu hal yang tetap mengganggu pikiran mereka. Apakah pengorbanan yang mereka lakukan benar-benar mengakhiri kutukan itu, ataukah hanya membuka babak baru dalam kisah yang lebih kelam? Setelah kejadian itu, mereka akhirnya bisa meninggalkan desa Waringinsari. Namun, meskipun mereka sudah keluar, bayangan tentang apa yang terjadi di desa itu tetap menghantui mereka. Setiap kali mereka menoleh ke belakang, mereka merasa seperti ada sesuatu yang mengawasi mereka. Terkadang, di malam hari, mereka bisa mendengar suara bisikan dari hutan yang jauh. Suara yang mengingatkan mereka pada kutukan yang hampir menghancurkan mereka semua. Dan meskipun mereka telah selamat, Dika dan teman-temannya tahu bahwa mereka tidak akan pernah bisa melupakan apa yang telah mereka alami di desa itu. Karena di dunia ini, ada beberapa tempat yang lebih baik tidak pernah dijelajahi.